Kita punya teman-teman praktisi muda, desainer muda, dan kebanggaan dari desainer interior ITENAS ini yang akan sharing nih hari. Jadi supaya lu sebelum siap bertarung, teman-teman semua sudah diisi dengan pengetahuan, sudah diisi dengan banyak pengalaman, dan yang terutama tadi networking dan mentoring itu the most important thing for nowadays. Topik kita pada hari ini yaitu mengenai warna di ruang publik. Aku saat ini kesibukannya punya brand namanya Rentaloka Indonesia. Itu salah satu platform persewaan pakaian dari brand Loka Indonesia dan juga sisi tourism as a service, cultural experience as a service. Sekarang ada di Trackwood, itu company Heiji Burau, itu saya sendiri sama ada angkatan 2012 juga namanya Fatin Kaesa juga. Harus satu. Nah, Soalnya kalau di Jakarta cuma satu kaki masih susah. Kuliah aja sih, Kang. Kuliah? Sama di dunia furniture sebenarnya. Jadi mendesain furniture untuk brand-brand lah gitu. Jadi interiornya sebenarnya ada juga namanya Project House, itu lebih ke kontraktor sebenarnya. Nah, angkatan 2007, kalau kesibukan sekarang sebenarnya saya running beberapa usaha sih. Jadi dari mulai ada studio arsitektur interior, kontraktor, workshop juga. Kemudian ada F&B dan skincare. dari kacamata teman-teman muda ini, visual yang menarik ini sangat penting. Nah, warna ini merupakan sebuah cara untuk mengekspresikan diri di sebuah public area, public spaces. Warna ini dapat menentukan satu ambience hingga dapat menentukan secara psikologis para penggunanya. Untuk mengeksekusi salah satu gudang, ini gudang C, yang di ujung gudang D, tempat kalian main ke Roots. Dead Space atau ngomongin warna kali ya. Ya ini bisa dibilang warnanya sangat menyedihkan. Nah ini after renovation gitu. Dibikin as playful as possible. Wow. Oh ini mebel-mebelnya dari mahasiswa-mahasiswa sebenarnya. Display area juga, emang kita permainan warnanya itu hanya di wall-wall panel. Tahu bagaimana pengaplikasiannya itu ketika di area tempat tidur, di area ruang tamu, terus ini ada recycle barang-barang bekas AC. Kepada Civitas Academy, kepada para profesional, bersama Mind Talks, kita akan menyisir ruang visual dan ruang dengar Anda. Tips-tipsnya nih apa nih? Anissa tadi belum bicara. Kalau misalnya tadi tantangan aku yang paling seru adalah wisdom. Nah. Karena aku tuh dulu selalu suka dengan interior tradisional dari culture daerah-daerah. Ternyata tiap daerah tuh ada wisdom-wisdomnya, itu seru banget. Jadi kayak oke nih kita jangan pikir, maksudnya aku mungkin nanti sambil present ya, aku waktu itu nanganin terakhir adalah di Jogja. Jogja ini tuh kan pasti warnanya Jogja seperti apa ya, coklat gitu kan, identiknya coklat gitu kan, coklat kemasan gitu kan. Tapi ternyata di-input sama wisdom, mereka punya wisdomnya, nah, aku lupa wisdomnya apa, ada nanti di presentnya aku. Wisdom inilah yang makin mengangkat warna itu gitu loh. Jadi Wisdom. warna itu tuh bukan berarti oh ya ini warna hijau doang, oh ini warna coklat doang, enggak. Tapi gimana caranya kita feels ke wisdomnya itu. Nah itu tuh paling challenging banget gitu. Jadi bukan hanya kita pikirin temanya aja. Oke, dari tema ini warnanya apa ya gitu. Jadi artinya ada kalanya sebuah project nih teman-teman, boleh ngerespon. Ada kalanya keluar tadi satu, itu juga Betul. bukan berdasarkan engineer lah kasarnya ya. Iya, Kalau betul, engineer betul. kan tadi ya, misalkan warna kliennya ini, oh ya udah. Ada Iya, elemen. Tapi iya, betul, kalau lu betul, kan lihat betul. wisdom, artinya Wisdom. itu intangible. Betul wisdom. Jadi Susah gak sih menerapkan intangible artinya ke dalam? Wah, susah banget ternyata itu. Jadi warna tuh bukan hanya cuman keteplak-keteplak doang, enggak ternyata gitu loh. Itu harus yang kita bangkitin dari warna. Karena tadi ya mungkin udah dijelasin kan kalau kok bisa sih ngerasa dingin dari fotonya doang. Nah itu challenging kita as interior, dari wisdom juga. Oh gini ya wisdom kota Jogja di interior. Ngerti gak sih? Jadi kayak itu yang challenging dan itu prosesnya lama banget ternyata. Jadi di sini aku waktu itu aku terakhir memang ngurusin interior itu adalah tugas akhir aku. Karena memang setelah lulus aku ini tuh tidak melanjutkan lagi tentang interior sayangnya gitu kan. Jadi memang itu udah top tier yang aku pegang adalah bandara. Jadi di sini aku tadi udah dijelaskan tentang warna dan segala macam.
itu lebih kompleks lagi nih tentang bandara gitu. Kenapa sih warna itu juga penting di ruang publik, di ruang publik ini tuh sepenting itu warna gitu kan. Apalagi segede bandara tuh sepenting apa sih warna gitu. Next, akhir desain interior aku pengen ngejar apa gitu kan. Makanya pada akhirnya aku pas tugas akhir ngambilnya bandara. Oke, jadi di sini ada pesan yang aku harapkan bisa tersampaikan kepada kalian. Coba kalian ubah perspektif kalian sebagai interior. Itu tuh bukan hanya ruangan, interior not just ruangan aja, tapi kalian harus melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Karena apa yang kalian experience kan, itu bakal tertuangkan gitu. Makanya kalian harus merasakan itu dan juga akhirnya kalian membuat interior yang kena terhadap orang-orang yang bukan interior gitu kan. Jadi kalian harus punya mindset, kalau memang jadi orang interior, kalian harus punya pesan. Pesan apa sih yang pengen sampaikan terhadap orang-orang awam yang nggak ngerti interior. Nah, di sini adalah warna sebagai instrumen navigasi dan juga fungsinya juga apa. Kan karena gini, tadinya topiknya kalau misalnya tentang warna, kalian bisa searching lah Google warna apa sih yang bisa cocok untuk kebutuhan-kebutuhan interior lainnya gitu kan. Tapi di sini adalah instrumen dan navigasi fungsinya tuh seperti apa sih gitu. Next. Nah, di sinilah ini yang paling part of pentingnya adalah tentang warna-warna kebutuhan dari pembedanya atau apa gitu kan. Karena tiap-tiap sign gitu atau navigasi itu perlu banget lah warna-warna yang berbeda gitu kan. Karena memang ini tuh petandanya gitu loh. Kenapa sih kalau kita lihat di jalan raya, kalau misalnya untuk yang pejalan kaki ada warna kuningnya gitu, itu kan harus kalian cari tahu juga kan. Ini salah satu fungsi yang harus kalian ingat dan terapkan untuk pembagian warna-warna gitu kan. Kalau misalnya warna merah kan urgensi gitu kan. Kalau misalnya warna orange berarti kan ini memberikan pertanda gitu kan. Itu kan yang harus yang kalian ingatkan. Jadi untuk masalah warna, aku yakin kalian paham banget tentang warna daripada kebutuhan lainnya. Cuman kalian harus memahami tentang bagaimana ruang publik itu bekerja dalam menugas akhirkan di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Jadi ini salah satu bandara domestik yang mana paling mudah didapatkan. Jadi kalau kalian mau pada akhirnya ngambil tugas akhir bandara, itu paling mudah domestik daripada internasional. Nah, ini tadi aku bilang ke Kang Indra gitu kan. Nama dan warna aja, Wisdom juga kita perhatikan gitu. Nah, di Wisdom Yogyakarta tuh untuk kebutuhan pariwisatanya, mereka ada namanya Hamemayu Hayuning Bawana gitu sebagai Wisdom Bandara Adi Sucipto, yang artinya kota Jogja itu adalah gerbangnya para pengunjung yang mau datang ke Jogja. Jadi kan itu ditranslatekan lagi. Oke nih warna Jogja itu udah kental coklat gitu kan. Misalnya warna hitam coklatnya seperti apa gitu kan. Tapi wisdomnya inilah pada akhirnya harus kalian translate-nya lagi gitu kan. Jadi menurut aku ini challenging paling seru gitu kan. Nah ini tuh udah aku persiapkan selama setahun sebelum aku TA. Oke, ini ada waiting area-nya juga. Ini salah satu untuk keberangkatan dari Bandara Sucipto juga. Nah, Wisdom ini kan aku sebagai gerbang ya, sebagai tempat pariwisatanya juga gitu kan. Nah, ini tuh aku lebih ke navigasi untuk yang perbedaannya, kenapa sih harus ada garis di situ, kenapa sih garisnya harus gini gitu kan, kenapa sih warnanya ini bisa berbeda dari sini dan si plafonnya kenapa kayak gini sih warnanya gitu kan, karena ini tuh ada artinya gitu kan. Jadi untuk yang coklat di sini itu mendatakan semua orang itu berkumpulnya di tengah sini ngantrinya gitu kan. Nah kenapa dominan putihnya ini tuh kremnya ini tuh atau yang enggak terlalu coklat ini tuh itu menandakan kalau memang bukan area berkumpulnya gitu kan. Nah lain-lain garis ini tuh yang mengarahkan para visitor ini. Oh kalau misalnya mau ngantri ke arah mana ya, oh mau duduk ke arah mana ya gitu. Jadi ada pembatas antara tempat duduk dan juga untuk tempat ngantrinya seperti apa. Nah tempat ngantri inilah yang dibuat, aku tuh ngebuat agak bunga gitu loh. Jadi memang merangkul untuk kayak sini kalau mau ngantri di sini ya gitu. Jadi secara warna dan bentuknya juga itu yang mengarahkan kalian untuk yang mengarahkan si visitor ataupun orang awam yang nggak ngerti interior tuh tahu oh kalau mau ngantri ke sini ya. Nah kalau nunggu tuh di daerah mana. Nah ini pada akhirnya yang harus kalian translatekan antara warna dan juga navigasi si perbedaan warnanya itu seperti apa. Nah ini sih yang kalian harus perhatikan gitu kan. Next.
Nah ini juga kan kenapa sih ada kotak-kotak di tengahnya juga gitu kan, karena kan ini menandakan oh area kursi di situ gitu kan. Jadi itu juga mempermudah juga terhadap apa namanya tuh si visitor juga untuk mengetahui oh di sini ya area tempat duduknya, oh di sini ya arah mau ke kamar mandi, oh di situ ya arah sininya gitu. Jadi ini salah satu challenging yang serunya juga. Next. Nah ini juga kena kelihatan kan garisnya, itu tuh dari arah yang check-in point terus ke sini tuh ini pembatas antar tempat duduk dan juga ini. Ini tuh memang plek-tiplek yang agak ngikut, kalau misalkan bingung kenapa sih ada garis ini gitu, ini tuh sebenarnya memang syaratnya juga. Jadi bandara tuh serunya memang gak terlalu rumit untuk diubah karena mereka punya syaratnya. Jadi syarat ini cuma kita ikutin, jadi modifikasinya tuh nggak terlalu ribet sebenarnya. Jadi yang aku ubah tuh adalah, oh ini tuh kalau misalnya di-generate jadi modern tuh seperti apa sih, dan kita ngikutin wisdom dan kebutuhannya tuh seperti apa sih gitu kan. Jadi ini yang di-generatein. Next. Nah ini ada launch VIP-nya juga. Sebenarnya kalau misalnya main-main ke bandara, launch mereka tuh sangat amat VIP tapi nggak VIP gitu kan. Jadi ini kalau launch itu berbeda lagi pesannya. Jadi orang-orang yang jet lag nih habis naik pesawat gitu kan, gimana caranya feels nyaman banget nih di launch VIP-nya gitu. Karena ini nih, ini yang aku create-nya juga tapi ada kebutuhannya juga untuk yang oh ini loh Jogja tuh seperti apa gitu kan. Nah pada akhirnya ini aku create-nya juga untuk yang pembagian zonanya. Karena kan sebenarnya ini tuh kalau pembagian zonanya, kalau ngelihat ada coklat yang berbeda banget nih numpuk di daerah yang launch itu tuh, itu menandakan pembagiannya warnanya memang kalau orang kumpulnya di sana aja. Kita memberikan comfortnya tuh di bagian sana gitu kan. Jadi apa ya, pembagian warna itu kita menandakan comfortabilitas dan kebutuhan pusat orang ngumpulnya tuh di daerah mana gitu. Nah ini yang aku buat untuk yang oh kalau ngumpul di situ ya gitu. Nah ini juga kan, jadi udah ketahuan nih kalau misalnya orang mau, kalau di sini kan yang lebih nggak buru-buru banget, tapi kalau misalnya di belah sebelah kanan ini tuh, oh ya udah kita tahu kalau misalnya kita mau nunggu tuh di sebelah kanannya gitu, karena ini lebih pusatnya untuk orang-orang ngumpul di lounge VIP-nya gitu kan. Nah ini juga seru sih, aku dapet 3 area waktu itu dari Bandara Sucipto, yaitu lounge VIP, area waiting dan juga check-in counternya juga. Nah ini juga untuk detail dalamnya juga, karena kan ini VIP lounge ya, jadi ada kebutuhan untuk yang tempat-tempat makanannya juga dan kebutuhan untuk nunggu mereka gitu kan. Jadi aku selalu senang dengan bandara karena kita punya pesan untuk bisa membuat mereka tenang gitu. Tapi di sini agak terlalu luxury banget sih, jadi nggak tenang-tenang banget tapi lebih feels mewahnya aja sih. Nah ini juga ada area counter check-in. Nah ini tuh agak ribet waktu aku ngerjain tugas akhirnya. Kenapa? Karena memang secara desainnya counter check-in tuh hampir kayak gini. Kalian kalau misalnya main ke Bandara Sucipto, ini hampir desainnya hampir sama gitu kan. Tapi ini agak jadi ceceran dosen-dosen juga. Karena memang apa ya, ini nggak jauh beda sama si bandara yang sekarang gitu kan. Tapi aku agak mepet jadinya masih ikut yang sama. Tapi secara pesan dan warnanya, kita tahu kan kenapa sih lantai itu warnanya dideketin sama si counter check-in-nya gitu kan. Dan kenapa sih di sebelah sana tuh ada garis lurus ke kanan gitu. Itu secara desain bandara tuh emang kayak gitu. Aku cuma modifikasi untuk yang membuat bentuknya aja gitu kan. Karena kita memberikan pesan kalau memang mau ngantri ke situ lagi gitu. Jadi kenapa ada perbedaan warna itu tuh karena warna itu kita menggambarkan kalau mau ngantri ke sini gitu. Karena warna kepadatan itu balik lagi untuk mengarahkan para si visitor itu untuk yang ngantri di area-area tertentunya gitu. Next. Nah ini kan nih, ini tuh sebenarnya hampir sama yang di Bandara Desi Suciptonya juga itu, tapi lebih kalau Bandara Sucipto lebih lurus. Nah ini tuh sebenarnya kayak Garuda. Jujur kalau dilihatin dari tampak atas ini tuh kayak Garuda sebenarnya. Jadi mengarahkan kepada visitor tuh untuk kalau mau counter check-in tuh ke daerah tengah gitu. Jadi secara warna itu tuh dan bentuknya juga aku mengarahkan untuk ke daerah bawah gitu. Bawah tuh yang artinya aku mengarahkan secara warna tuh ke daerah counter check-in areanya gitu. Dan ini juga ada beberapa warnanya juga untuk yang mengarahkan kalau udah selesai check-in mereka ke arah mana gitu. Jadi warna juga berpengaruh gitu untuk yang pembeda antara arah mana sih yang harus dituju sama visitor gitu. Ini yang harus penting kalian perhatikan gitu. Jadi kurang lebih untuk yang bandara aku ya capek-capek seru sih menurut aku karena bandara salah satu top tier yang aku handling. Pada akhirnya aku merasa oke nih di interior bandara cukup. Akhirnya aku shifting. Tuh, gitu. iya. Top tier coba nggak? Tepuk tangan dulu dong buat Teh Anissa. Tadi ini banyak sebetulnya spot-spot yang mungkin sebetulnya itu spot yang sulit tapi mudah
Ya nggak? Kayak tadi Betul, kan betul, ngomongin betul. lounge. Betul. Lounge di bandara Betul. tuh kayak apa sih gitu kan? Iya betul. Itu kan kalau teman-teman nggak ngerasain tempat itu nggak akan tahu seperti apa. Betul, betul. Ya nggak? Nah jadi memang sebetulnya buat teman-teman ini kalau tadi salah satu message Teh Anissa nih bahwa kita harus sering banyak mengunjungi tempat-tempat gitu. Nggak ada masalah misalnya teman-teman lagi ada kesempatan ke airport gitu ya. Terus kalau tadi Concordia biasanya kalau nggak Blue Sky. Iya, iya Ya kan? betul, betul, betul. Nah itu biasanya boleh pakai kartu kredit sesuatu atau bisa bayar 100.000. Betul, betul, Tapi betul. feels di ambience. Betul, Teman-teman akan tahu di dalamnya tuh orang ngapain sih gitu kan. betul. Menurut Kang Denta kalau dengan gambar seperti ini nih ya Kang Denta. Lu sebagai seorang profesional yang banyak trip ke luar kota. Apa yang akan lu rasain dengan ambience seperti ini? Yang pertama mungkin luxury. Betul. Ya, yang kedua ini bisa merepresentasikan di mana kita berada. Betul. Terus yang tiga mungkin cozy ya, karena saya kalau misalkan pribadi kalau misalkan sebuah ruangan tuh suka yang compact aja. Betul, Nah, betul, gitu. betul, betul. Mungkin 3 poin itu sih. Tersampaikan kan? Nah Tersampaikan itu. dong. Makanya walaupun kayaknya susah banget bandara, coba dulu seru tahu. Tuh, valid kan? Jujur, Gitu jujur gini, dulu tuh aku udah ngincer berbagai bandara dari zaman-zaman aku semester 4 gitu. Kayak bandara apa ya nanti ya gitu kan. Si Bandara Sucipto. Sebenarnya aku gak pernah datang ke Bandara Sucipto jujur. Karena kan kalau ke Jogja naik kereta juga jadi lah gitu. Paling Iya. murah gitu kan Iya. daripada naik bandara gitu kan. Ah. Tapi coba dulu aja untuk kontak-kontakin Angkasa Pura. Seriusan. Kontak-kontakin aja, ada Ya. nggak yang bisa untuk Ah. jadiin tugas akhir Kalau nggak gitu. gini, lu dari sekarang Reels, terus lu kirim, Pak Erick Thohir saya mau magang, gitu kan? Iya, iya, Why bisa, not? bisa. Maksudnya bisa. kan itu hal yang baik. Ya kan, hal Betul, yang betul, baik. betul, betul. Artinya di era digital ini ngaruh kan, Betul. bahwa hal-hal seperti itu bisa mengakses dan Betul, mengakselerasi betul, cepat. Betul, betul. Mungkin nambahin dikit bener yang dikatain sama si Teteh. Jadi boleh banget kalau misalkan mau kirim-kirim. Karena pengalaman juga kalau Teteh bandara aku pelabuhan. Oh ide. Jadi dulu kirim surat, jadi saya mau visit. Betul, Iya. itu bisa banget. Gini, tadi dengan Kang Rifki kita udah lihat bagaimana sebuah dead space dilakukan retouch pergunaannya untuk komersial dan kantor. Memadukan unsur-unsur alami, warna dengan tembok-temboknya tadi. Iya kan? Kemudian Kang Raden tadi, perusahaan biro konsultan menghandling sebuah klien di mana kliennya nanti akan menggunakan tempat itu sebagai sarana mediasi untuk bertemu para stakeholdernya. Dan tempat itu harus mencerminkan dari produknya. Teh Anissa barusan, dia bicara studi kasus, ini lebih real lagi, lebih dekat ke teman-teman. Tugas akhir, gitu ya. Kalau tadi individual, entrepreneurship-nya ada di sini. Dia sebagai profesional, tadi ini sebagai mahasiswa, gitu ya. Sekarang gue mau ngajak teman-teman untuk berpikir lebih makro. Kalau lu melakukan sebuah perubahan terhadap sebuah lingkup yang lebih besar, masyarakat, sosial, melalui warna itu gimana? Kalau udah bicara skop yang lebih besar ini, secara teoretikal, kita bisa lihat desa-desa di Itali gitu ya. Ya kan dia di tebing turun gitu kan. Terus kita bisa lihat ini kan perkampungan. Tapi akhirnya menjadi sebuah ikonik karena warnanya, karena penggunaan materialnya gitu ya. Nah Kang Luki tadi kita banyak bicara di belakang panggung tentang urban, maksudnya society ya. Bahwa tadi bicara penerapan ruang itu kita lihat masyarakatnya dulu Kang untuk melihat bagaimana kita bisa memberikan kontribusi pemikiran. Color, sense, dan space. Jadi bagaimana kita menerapkan warna, warna secara filosofi ya. Jadi bukan hanya warna yang secara visual terlihat, tapi warna masyarakatnya, warna bagaimana behavior, bagaimana influence yang diserap oleh masyarakat itu dalam suatu ruang itu seperti apa kita bahas di sini. Di sini kebetulan saya sedang melanjutkan studi lagi, jadi saya banyak mengutip apa yang saya baca. Ini ada dari Romanik Khalili, dia seorang yang menstudi tentang warna pada
pemukiman urban seperti itu. Jadi sebenarnya warna itu punya ceritanya sendiri, dan ceritanya itu berasal dari peradaban mereka itu sendiri. Dan warna juga tuh bukan cuma bisa mengekspresikan sesuatu yang misterius, sesuatu yang ideal, tapi juga mengekspresikan si lingkungannya itu sendiri. Jadi kayak yang kita lihat di gedung kita ini dikasih warna macam-macam, itu kan mungkin bagi orang yang tidak berkuliah di sini, oh ini gedungnya ini doang nih yang warna-warni. Ini desain ya di sini. Jadi ada warna tuh jadi bikin persepsi buat orang. Ini ada teori itu dari Galina tahun 2014. Jadi ada yang namanya environmental colors. Ada yang namanya lingkungan warna. Itu terbentuk dari alam, dari manusianya, dan dari apa yang dibuat oleh manusianya, build elements ini. Jadi ya dari alam itu ya pasti ya dari iklim, dari musim, dari landscape, dari matahari, dan dari tanaman. Manusianya juga di situ ada aspek dekorasi, ada aspek konstruksi, desain, terus ada yang lebih personal lagi, ada brand atau image atau citranya, dan ada keberadaan si orang itu pada saat itu. Lalu ada yang dibuat oleh manusianya itu sendiri, material, ya pigmen, ada karya seni, ada pencahayaan buatan, dan bentuk-bentuk yang buatan lainnya. Ini ada 2 pemukiman, membandingkan 2 pemukiman, nggak usah dibandingin sih sebenarnya. Kira-kira mana yang secara kehidupan lebih berwarna? Mana desain yang lebih baik? Kenapa itu desain yang lebih baik? Apakah yang kiri, yang desain lebih baik ini, society, masyarakatnya itu lebih berwarna? Atau cenderung antisosial? Nah itu silakan diterjemahkan masing-masing aja. Jadi ini kita sama-sama belajar, sama-sama menyadari bahwa apakah yang seperti warna-warni seperti ini itu tidak bagus, atau sesuatu yang homogen ini bagus. Nah, ini kan kurang lebih. Kita lihat tadi yang di sebelah kiri, kalau persepsi kita mau negatif ya bisa aja sebenarnya. Jadi, oh ini boring, ini monoton, ini cluster mah sama semua, cuma apa yang penting bisnis, oke, gitu. Dia desain seperti itu, desain yang sebagian dari kalian bilang baik, itu menjadi berdampak apa sih kepada masyarakat yang menggunakannya? Lalu desain yang berwarna-warni seperti tadi, nggak harmonis nih, chaos banget, warnanya nggak dipikirin. Apakah itu tidak lebih baik daripada yang teratur tadi? Jadi ini sebenarnya refleksi buat kita mau jadi desainer yang seperti apa. Warna itu bisa menginfluence perilaku manusia. Jadi saya percaya bahwa kalian adalah desainer-desainer yang keren, tapi nggak lebih keren dari saya, sorry banget. Bijaksanalah dalam mendesain, bijaksanalah dalam merancang, memikirkan sesuatu karena itu untuk orang lain. Dan seperti tema pameran kali ini, selain kalau kalian sering dengar human centered design, desain yang berfokus pada manusia, kali ini nggak hanya manusia kok, orang kita hidup di lingkungan. Jadi
kita juga harus pedulilah sama lingkungan kita gitu. Buminya cuma satu. Oke, terima kasih. Ada yang mau nanya nggak? Atau yang siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aden Rahmatullah dari Teknik Lingkungan, bukan dari Teknik Desain. Oke, siap. Mungkin karena saya dari Teknik Lingkungan, saya ingin bertanya tentang interior. Soal kan ada eco interior. Itu apakah ini untuk pertanyaan untuk semuanya? Semuanya. Apakah Anda pernah berkecimpung pada dunia eco interior? Soalnya kan kebanyakan interior itu banyak dilakukan di ruangan. Sedangkan yang saat ini seperti yang dikatakan barusan, yang hidup di dunia ini bukan hanya manusia, tapi ada juga makhluk lain. Dan kita harus menjaga lingkungan. Apakah ada pengaruh dari interior itu terhadap makhluk-makhluk lain selain manusia seperti hewan atau hal-hal lainnya? Terima kasih. Makhluk hidup tapi ya. Makhluk hidup ya. Oke. Siap. Terima kasih ya Kang Aden. Pertanyaannya, kalau dari perspektif saya ya ini, salah satunya kalau di ranah desain pasti pemilihan material itu udah pasti. Apakah kita mau, jadi ini bisa kalian mau milih untuk mendaur material, itu bisa, itu salah satu kontribusi. Atau kalau kebetulan saya berkecimpung di dunia bambu. Jadi kalau dari material bambu sendiri itu sebenarnya menyerap karbon. Jadi kita kan mengeluarkan karbon ya. Jadi dia secara tanaman dia menyerap karbon, ketika diolah itu menjadi material yang kuatnya sama kayak kayu. Dan itu menyerap karbon lebih banyak dari pohon, seperti itu. Jadi kalau bagi saya pribadi, apapun yang dilakukan asal itu memikirkan lingkungan, memikirkan hal-hal lain di luar manusia, itu sudah cukup membantu sih. Jadi memang kita sebagai praktisi gitu ya, biasanya kan desainer merancang kemudian akhirnya menciptakan. Karena kan ketika kita menciptakan desain yang bermanfaat ya jangan sampai kita menciptakan manfaatnya cuma buat kita doang. Manfaatnya cuma nyaman dan keren dan oke dan seru dan asik gitu. Anggaplah gini deh. AC aja. AC aja itu udah tidak eco friendly sebenarnya gitu. Tapi dulu saya 2017 pernah menang kompetisi desain. Yang saya bikin tuh sebenarnya sirkulasi udara ketika pembukaan angin dan penyimpanan air ini di posisi yang pas. Itu kita tuh bisa bikin ruangan itu dingin tanpa AC sebenarnya. Itu jadi ada evaporasi di titik tertentu dan ada angin yang masuk di titik tertentu, itu bisa jadi berputar jadi udara yang dingin. Di luar itu juga sebenarnya coffee shop Monday itu kita bikin gelas yang bisa dimakan sih, mengurangi plastik kan coffee shop yang tadi gitu. Jadi gelasnya itu bisa dimakan, terbuat dari cookies. Walaupun memang nggak semuanya menu bisa pakai gelas itu ya gitu. Kayak misalnya menu-menu yang segar kayak orange juice atau apapun itu nggak bisa pakai gelas cookies ini gitu. Akhirnya memang beberapa dari waste kita tetap ada. Karena saya gini loh, ngelihat pagi-pagi kan saya suka ke kafe ngelihat ya, ke coffee shop sendiri gitu ngelihat sampah tuh banyak banget dari kita. Bener-bener 3 trash bag itu plastik semua gitu. Akhirnya pertama kita ngelakuin bikin breakthrough untuk cookie cup. Bisa dilihat lah kalau di Instagramnya Monday Coffee Co. Setelahnya kita sampah-sampah yang masih jadi waste, yang mungkin jadi sepertiganya setelah itu, kita recycle jadi furnitur. Furnitur ini sekarang diterapin di Monday yang di Kiara Arta. Tadi kan ada foto di mana saya ada furniturnya, ada bangunan yang putih itu loh tadi. Dipotong-potong itu dipindahin ke Kiara Arta Park sebenarnya. Nah di Kiara Arta Park furniturnya kayak meja, kursi itu udah pakai plastic waste recycle. Mas tadi udah ke pameran interior belum? Nah di pameran interior itu ada beberapa booth di dalamnya. Salah satunya tuh ada booth saya yang recycle plastik. Jadi tuh hasilnya juga bisa ke sana sih. Memang ya kadang-kadang manusia sih memang dominan, tapi ya gimana pun kita bisa ngasih kontribusi yang baik sih ke lingkungan gitu. Ya,
Kalau dari saya sendiri, karena saya harus berhadapan langsung misalkan dengan klien, sudah ada beberapa produk yang emang yang katanya itu eco-friendly gitu. Cuman kita harus mengecek lagi gitu terkait dengan penggunaannya itu, apakah itu benar dan lain-lainnya. Biasanya untuk kita menanggulangi si isu keberlanjutan ini, ya poin satu, ya kita tiap mendesain itu coba mengaplikasikan dengan material-material eco-friendly gitu. Poin dua, biasanya ada beberapa klien yang emang dari budget juga itu coba untuk untuk nge-press, itu kita coba manfaatkan barang-barang yang ada di sana gitu. Contoh kasus kayak yang di Daikin itu saya coba nge-reuse material AC yang ada di sana, waste-nya seberapa banyak, kaset dan lain-lain, kita coba kontak orang Jogja juga, seniman Jogja juga untuk ngebuat itu gitu. Terus yang ketiga, ya balik lagi lah, itu kita coba untuk mengedukasi juga klien sebagai desainer gitu. Baiknya kita harus mengedukasi ke klien juga hal-hal, karena klien kan yang selama ini saya temuin pengen efisien, pengen lebih cepat dan lain-lain. Sedangkan lebih cepat kan itu biasanya penggunaan material-material yang emang waste gitu. Dan sedangkan ya kita dari desainer coba harus nge-educate juga ke kliennya juga, gimana nih langkah-langkah biar kita eco-friendly juga gitu, untuk desain ke depannya gitu. Nah, Kang Deta sendiri dari segi produsen, bahwa produk-produk platinum itu bagaimana mendukung terhadap lingkungannya? Oke, mungkin berbicara tentang lingkungan, tadi udah saya sempat singgung kalau di pabrik kita pakai solar panel ya. Jadi enggak yang terlalu memerlukan energi yang gimana. Kemudian kalau setiap kita produksi keramik pasti ada waste, ya kan? Nah kalau dari Platinum sendiri itu setiap waste-nya diolah kembali. Nah dari diolah kembali itu nanti pasti ada nge-waste lagi. Nah waste yang kedua ini itu udah ada pihak ketiga yang ngelola. Jadi kalau misalkan di kita secara company atau pabriknya waste-nya hampir nggak ada, seperti itu sih.